Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelina Elok Prasasti, NPM 073 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu strategi pemasaran UMKM berbasis digital dalam menjaga eksistensi usaha selama masa pandemi. Adanya COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia tentunya membuat perekonomian menurun, tidak terkecuali di Indonesia yang banyak mengalami penurunan ekonomi, salah satunya di bidang UMKM. Banyak para pengusaha UMKM yang mengalami penurunan hasil penjualan produknya akibat adanya pandemi COVID memberi dampak negatif. Padahal perekonomian jenis ini memiliki banyak kelebihan. Selain mampu mendorong orang untuk lebih giat bekerja dan disiplin, tapi juga bermanfaat untuk meningkatkan daya kreativitas serta inovasi bagi masyarakat yang ingin berpenghasilan lebih tinggi. Dalam situasi pandemi seperti ini, tentunya UMKM bisa dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi solusi masalah perekonomian maupun masalah pengangguran. Akan tetapi, aktivitas tersebut terhambat karena adanya pandemi COVID, di mana aktivitas pemasaran yang semula dilakukan secara langsung kini tidak bisa dilakukan, sehingga para pelaku UMKM harus mengubah cara pemasarannya. Harus diakui bahwa dampak pandemi membuat menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan publik membatasi interaksi di luar ruangan untuk mencegah penyebaran COVID. Hal itu mengakibatkan beralihnya penjualan offline menjadi online dengan memanfaatkan digital. Dalam penyusunan strategi tentunya membutuhkan perencanaan yang matang untuk kunci sebuah kesuksesan dalam persaingan UMKM. Strategi dalam upaya mengembangkan suatu UMKM tentunya harus ditingkatkan agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM mampu menjadi faktor pendorong dalam suatu pertumbuhan perekonomian masyarakat dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara agar UMKM ini bisa terus berjalan di masa pandemi harus mencari cara agar bisa terus memasarkan produknya. Misalnya saja pemasaran online melalui digital marketing. Di era sekarang ini, para pelaku usaha tentunya harus bisa memanfaatkan media digital untuk memasarkan produknya karena jangkauannya lebih luas dan tentunya kesempatan terjualnya produk UMKM lebih banyak. Berdasarkan hasil penelitian dari Narto dan HM 2020, penguatan strategi pemasaran juga harus didukung dengan inovasi baru dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta keinginan konsumen. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran strategi pemasaran UMKM berbasis digital dalam menjaga eksistensi usaha selama masa pandemi COVID-19 di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Hal ini diharapkan agar para pelaku UMKM mengetahui dampak dan strategi cara bertahan dalam meningkatkan daya saing UMKM di masa pandemi. Fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana omset penjualan karena adanya pandemi. Kedua, bagaimana strategi pemasaran pengusaha guna mempertahankan usahanya selama masa pandemi. Ketiga, bagaimana cara meningkatkan daya saing pengusaha. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui omset penjualan karena adanya pandemi. Kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran pengusaha guna mempertahankan usahanya selama masa pandemi. Ketiga, untuk mengetahui cara meningkatkan daya saing pengusaha. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut. Secara teoristis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan informasi serta referensi terkait UMKM, bagaimana cara bertahan akibat dampak pandemi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan bagi para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya agar menjadi lebih berkembang atau bagi para pelaku usaha UMKM yang baru merintis usaha untuk dijadikan pedoman dalam penelitiannya. Bab 2. Kajian pustaka. Landasan teori. Yang pertama, omset penjualan.
Omset penjualan adalah nilai keseluruhan atau hasil dari suatu kegiatan penjualan produk, barang-barang, dan jasa dalam suatu waktu. Menurut Zulfa dan Arif 2020, omset penjualan merupakan jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama masa jual. Jadi dapat disimpulkan omset penjualan yaitu pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Omset penjualan dihasilkan dari pelaku usaha yang laba kotornya harus dikurangi biaya produksi dan lain-lain, yang kemudian menjadi profit. Kedua, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu rangkaian atau perencanaan untuk menjangkau tujuan pasar serta konsumen untuk memasarkan produk yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh pengusaha secara terus-menerus, agar produk yang dihasilkan dikenali oleh banyak konsumen. Menurut Nadia et al. 2021, strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Selain itu, adapun pengertian media digital adalah media online adalah konten yang tersaji dalam bentuk online dan dapat diakses dengan internet. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan atau pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena daya saing industri merupakan fenomena di tingkat mikro perusahaan, maka kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji sektor industri secara utuh sebagai dasar pengukurannya. Menurut Lantu et al. 2016, untuk meningkatkan daya saing UMKM harus mempunyai sikap dan kompetensi guna untuk mencapai sebuah kinerja yang baik, dan UMKM harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Hasil penelitian relevan. Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari 2019. Di dalam penelitian ini membahas mengenai omset penjualan di masa pandemi. Hasil penelitian ini adalah omset penjualan setiap bulan terus menaik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi bersaing dalam meningkatkan omset penjualan yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan serta dapat mempertahankan eksistensinya, kelangsungan hidupnya hingga saat ini dan mampu bersaing di dunia bisnis. Hasil penelitian dari Amijaya et al. 2020 ini membahas tentang strategi pemasaran di masa pandemi melalui media digital. Masa pandemi COVID-19 telah memberikan perubahan perspektif pada cara pandang pemasaran dan promosi produk. Kegiatan yang dulunya dapat dilaksanakan secara tatap muka selama anjuran stay at home tidak dapat dilaksanakan lagi. Begitu pula dengan kegiatan pemasaran dan promosi yang dilaksanakan melalui pameran maupun bazar. Dalam penelitian Susanto et al. 2020 yang membahas tentang penggunaan digital marketing untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM. Dalam penelitian tersebut, untuk meningkatkan daya saing UMKM yaitu dengan cara memanfaatkan digital marketing sebagai media pemasaran. Produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh lebih banyak orang dan berpeluang lebih besar untuk memperluas pasar yang telah ada. Selanjutnya, kerangka berpikir. Pada setiap penelitian diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian agar penelitian tetap fokus pada kajian yang diteliti. Kerangka berpikir pada penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara memaknai suatu peristiwa dengan fenomena yang dialami atau ditemukan peneliti sesuai dengan kondisi aslinya atau secara alamiah.
Pendekatan fenomenologi ini mengacu pada pengalaman pribadi para individu yang kemudian diinterpretasikan sebagai sebuah makna tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mayoritas dari Kecamatan Bandung. Sampel yang diambil sebanyak 10 pelaku UMKM. Dengan memilih penelitian kualitatif ini, maka diperoleh data berupa tingkah laku, perkataan, dan kegiatan yang berlangsung dalam suatu UMKM di masa pandemi. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar bisa menggambarkan dengan rinci strategi UMKM dalam menjaga eksistensi di masa pandemi COVID. Prosedur penelitian sebagaimana gambar diagram berikut ini. Yang pertama, menentukan fokus, masalah, dan tempat penelitian, kemudian menyusun pertanyaan, melakukan observasi, melakukan wawancara, dan mencatat wawancara, kemudian mengumpulkan hasil wawancara, mengolah data hasil wawancara, lalu menyusun laporan penelitian. Subjek, waktu, dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Bandung dan Kecamatan Tulungagung dengan sampel yang diambil adalah sebanyak 10 pelaku UMKM. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan November hingga Desember. Lokasi dalam penelitian ini peneliti lakukan di 5 desa di Kecamatan Bandung dan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. 5 kecamatan di Bandung yaitu di Desa Sukoharjo, Bandung, Bantengan, Talun Kulon, dan Gandong. Sedangkan yang ada di Kecamatan Tulungagung yaitu di Mbago. Peneliti memilih Desa Sukoharjo karena desa tersebut menjadi lokasi KKN peneliti di tahun ini dan peneliti sudah pernah mengunjungi salah satu UMKM yang akan memudahkan peneliti melakukan observasi dan wawancara pada informan. Data kedua yaitu di Desa Bandung. Peneliti memilih desa ini karena mempunyai kenalan yang menjalankan usaha di desa ini. Yang ketiga yaitu Desa Bantengan. Peneliti memilih desa tersebut karena lokasi desa tersebut dekat dengan area KKN dan peneliti mempunyai kenalan pengusaha di situ. Desa yang ketiga yaitu Desa Talun Kulon yang merupakan desa tempat tinggal peneliti dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data karena peneliti sudah mengenal beberapa informan yang memiliki UMKM di desa tersebut. Yang kelima yaitu di Desa Gandong yang merupakan desa tempat tinggal teman peneliti, sehingga mendapat informasi darinya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini adalah instrumen utamanya yaitu peneliti sendiri. Di sini peneliti bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran sebagai pengamat partisipan, yang artinya partisipan mengamati aktivitas subjek dan melakukan wawancara yang mendalam guna untuk mencari informasi yang diperlukan dengan menggunakan beberapa instrumen pendukung, yaitu pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan, alat tulis untuk mencatat, dan handphone untuk merekam suara saat wawancara, yang kemudian hasil wawancara tersebut dikumpulkan untuk pengolahan data dalam menyusun suatu laporan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Di sini peneliti melakukan komunikasi secara langsung dan mendalam dengan para informan. Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara mendalam pada informan di mana peneliti sudah mempersiapkan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan lebih dahulu dengan tujuan agar pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menutup pertanyaan baru yang relevan yang nantinya akan memunculkan ide baru yang lebih bagus. Dengan begini, informan akan lebih leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Metode observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan berterus terang kepada informan bahwa tujuan melakukan observasi ini untuk membuat suatu laporan sumber data yang digunakan oleh peneliti. Di sini yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara langsung. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model Spratly. Analisis model Spratly adalah analisis data yang dilakukan ketika kegiatan pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang telah diwawancarai. Dalam analisis ini, data yang sudah banyak terkumpulkan akan dikelompokkan ke dalam beberapa klaster.
Analisis Bradley ini memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama analisis domain. Analisis domain digunakan untuk memperoleh suatu gambaran umum yang menyeluruh tentang keadaan sosial yang diteliti. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Kedua, analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah domain yang telah dipilih dan akan dijabarkan secara rinci dan nantinya akan ditemukan ciri khusus. Kemudian analisis komponensial. Analisis komponensial yaitu analisis taksonomi yang diuraikan untuk mencari ciri yang lebih spesifik atau detail. Kemudian analisis kultural. Analisis kultur merupakan analisis untuk mencari hubungan antara domain dan apa hubungannya secara keseluruhan dengan judul penelitian. Analisis Bradley ini dipilih karena sejalan dengan tahap pada penelitian yang telah dilakukan. Bagaimana pengumpulan data, mengolah hingga menganalisis data. Oleh karena itu, analisis ini dijadikan pedoman atau acuan dalam penelitian. Kemudian teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yang merupakan uji kepercayaan. Dalam penelitian kualitatif ini, uji kredibilitas disebut validitas internal. Data dapat dikatakan kredibel apabila ada kesamaan antara apa yang dilaporkan peneliti pada objek yang diteliti. Selanjutnya, keabsahan pengecekan data menggunakan reliabilitas, yaitu penelitian yang bisa dipercaya. Penelitian dengan dilakukan beberapa percobaan selalu dapat hasil yang sama. Penelitian ini juga menggunakan penelitian triangulasi, yaitu pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain untuk dijadikan pembanding. Bab 4. Temuan penelitian dalam pembahasan. Deskripsi lokasi penelitian dan gambaran umum tempat penelitian. Peneliti memilih melakukan penelitian di 2 kecamatan yang berada di Tulungagung, yaitu di Kecamatan Bandung dan Tulungagung. Penelitian ini paling banyak dilakukan di Kecamatan Bandung karena lokasi tersebut merupakan lokasi KKN yang baru saja dilakukan oleh peneliti. Peneliti pertama dilakukan di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, tepatnya di tempat produksi keripik Bu Anik. Usaha ini dijalankan sejak tahun 2018, jadi kurang lebih hampir 4 tahun usaha ini berdiri. Bu Anik memproduksi 4 jenis keripik, diantaranya keripik tempe sagu, keripik sukun, keripik pisang sale, dan rempeyek. Usaha kedua yang peneliti kunjungi adalah produksi leker oleh Bu Ratna Karisma. Tempat usaha berada di Kecamatan Bandung, lebih tepatnya di depan Sentral Swalayan Bandung. Usaha leker ini berdiri sejak 2017, jadi kurang lebih sudah berjalan selama 5 tahun. Leker yang dijual ini berbeda dengan leker yang dijual di toko lainnya, karena leker ini terdapat berbagai macam rasa, diantaranya coklat, kacang, tiramisu, green tea, oreo, dan lain-lain. Usaha ketiga yaitu usaha wifi oleh Pak Andi dengan tokonya Dika Mandiri. Usaha yang bergerak di bidang penjualan peralatan wifi dan melayani servis yang berdiri sejak 2011. Lokasi usaha ini berada di Desa Baku, Kecamatan Tulungagung. Penelitian keempat yaitu pada usaha ternak sapi Pak Sundoko di Desa Bantengan, Kecamatan Bandung. Usaha yang telah dijalankan sejak 2019 ini fokus pada jual beli ternak, khususnya sapi yang telah dipelihara sendiri. Penelitian kelima adalah usaha jahit Butati yang terletak di Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung. Usaha jahit Butati ini berdiri sejak tahun 90-an, yang berarti telah berjalan kurang lebih 20 tahunan. Butati membuka usaha jahitnya di rumahnya sendiri. Beliau melayani permak baju orang-orang yang datang ke rumahnya. Usaha keenam yang peneliti tinjau adalah susu kedelai Ibu Afiska yang terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung. Susu kedelai Ibu Afiska ini sudah berjalan selama 1 tahun. Bu Afiska memproduksi susu kedelai di rumah dan dijual ke pasar. Usaha ketujuh yang diteliti yaitu produksi tahu Bu Bandiah di Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung. Produksinya dilakukan di rumah sendiri oleh Bu Bandiah bersama keluarganya. Produksi tahu ini telah berjalan sejak tahun 90-an dan masih bertahan sampai sekarang. Lokasi ke-8 yang dilakukan peneliti adalah Minums, milik Nita Puji Rahayu yang berada di Bandung. Usaha ini bergerak di bidang minuman berbagai rasa yang berbahan utama susu, yang berjalan sejak tahun 2020.
Usaha ke-9 yang diteliti adalah kerajinan tirai bambu atau kre yang telah berdiri sejak tahun 80-an. Pemilik bernama Soleh Wahyudi. Usaha Pak Soleh ini berlokasi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Produksi ini dilakukan di rumah Pak Soleh pribadi yang kemudian diambil oleh pengepul. Usaha yang terakhir adalah online shop milik Silvi yang berlokasi di Desa Talun Kulon, Kecamatan Bandung. Usaha online shop ini telah berjalan sejak 2019. Barang yang dijual oleh Silvi mulai dari pakaian, kosmetik, skincare, aksesoris, dan lain-lain. Temuan hasil peneliti. 1. Domain atau kategori variabel yang pertama yaitu dampak pandemi terhadap omset usaha dengan indikator sedikit mengalami penurunan, banyak mengalami penurunan, tidak mengalami penurunan, menaikkan omset. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan. Penjualan saya mengalami sedikit penurunan dan barang agak lama terjual. Dari 10 informan, ada 3 informan yang cara penjualannya mengalami sedikit penurunan dan barang yang terjual lama, yaitu informan 1, 2, dan 10. Penjualan saya banyak mengalami penurunan, Mbak. Dari 10 informan, ada 4 informan yang penjualannya banyak mengalami penurunan, yaitu informan ke-2, 5, 7, 8, dan 9. Penjualan tidak mengalami penurunan, tetap seperti biasanya. Dari 10 informan, terdapat 1 orang yang tidak mengalami penurunan penjualan, yaitu informan 4. Penjualan tidak mengalami penurunan, justru malah meningkatkan omset penjualan, Mbak. Dari 10 informan, hanya 1 informan yang tidak mengalami penurunan, justru meningkatkan omset penjualan, yaitu informan ketiga. 2. Di sini domain kategori variabel kedua yang pengusaha memasarkan usaha di masa pandemi dengan indikator memasarkan produk secara online, memasarkan produk secara langsung, memasarkan produk secara online dan langsung. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan. Saya tetap memasarkan produk dengan giat secara online, Mbak. Dari 10 informan, ada 1 informan yang memasarkan produknya melalui media sosial atau secara online, yaitu informan 10. Saya memasarkan produk saya secara langsung, Mbak. Dari 10 informan, terdapat 2 informan yang bertahan di masa pandemi dengan cara mengurangi jumlah produksinya, yaitu informan 5 dan 7. Saya memasarkan produk baik secara online maupun secara langsung, Mbak. Dari 10 informan, ada 7 informan yang menjual produk secara online maupun secara langsung, yaitu informan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. 3. Domain atau kategori variabel yang ketiga yaitu strategi digital marketing pengusaha untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi dengan indikator terus memposting produk di sosmed, memberikan harga yang murah, tidak ada strategi. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan. Saya terus memposting produk di sosial media, Mbak. Dari 10 informan, ada 6 informan yang terus memposting produknya di sosmed, yaitu informan 1, 2, 4, 8, 9, dan 10. Saya memberikan harga yang lebih murah karena banyak pesaing, Mbak. Dari 10 informan, ada 1 yang memberikan harga murah, yaitu informan 3. Tidak ada strategi. Dari 10 informan, ada 3 informan yang tidak melakukan strategi digital marketing, yaitu informan 5, 6, dan 7. Analisis data. Analisis data domain. Domain yang pertama yaitu dampak pandemi terhadap omset usaha dengan indikator sedikit mengalami penurunan, banyak mengalami penurunan, tidak mengalami penurunan, menaikkan omset. Di sini domain yang kedua yaitu cara pengusaha memasarkan usaha di masa pandemi dengan indikator memasarkan produk secara online, memasarkan produk secara langsung, memasarkan produk secara online dan langsung. Domain ketiga yaitu strategi digital marketing pengusaha untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi dengan indikator terus memposting produk di sosmed, memberikan harga yang murah, tidak ada strategi. Selanjutnya, analisis taksonomi. Domain yang pertama yaitu dampak pandemi terhadap omset usaha dengan indikator
Yang pertama, banyak mengalami penurunan. Indikator ini merupakan indikator yang paling menonjol. Informan merasakan banyak penurunan penjualan karena dampak pandemi. Yang kedua, tidak mengalami penurunan. Indikator ini sedikit disebutkan oleh informan karena berdasarkan hasil survei, hanya sedikit informan yang tidak mengalami penurunan akibat dampak pandemi. Yang ketiga, menaikkan omset. Indikator ini paling sedikit disebutkan oleh informan karena hasil survei menyatakan bahwa informan justru mengalami kenaikan omset pada masa pandemi ini. Domain yang kedua, cara pengusaha bertahan selama masa pandemi dengan indikator yang pertama, memasarkan produk secara online. Pada masa pandemi, memasarkan produk secara online merupakan pilihan yang tepat karena tidak menyebabkan kerumunan dan mayoritas dari informan menerapkan sistem penjualan online. Domain ketiga yaitu strategi digital marketing pengusaha untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi dengan indikator yang pertama, terus memposting produk di sosmed. Indikator ini merupakan indikator yang banyak dilakukan oleh informan karena informan mayoritas melakukan strategi pemasaran secara online di masa pandemi. 2. Tidak ada strategi. Indikator ini hanya melakukan produksi jika ada pesanan, sehingga tidak melakukan strategi pemasaran digital marketing. Selanjutnya, yang ketiga, analisis komponensial. Di sini domain kategori yang pertama yaitu dampak pandemi terhadap omset usaha dengan indikator. Yang pertama, banyak mengalami penurunan. Di sini peneliti menemukan bahwa dari 10 informan, peneliti menemukan ada 4 informan yang banyak mengalami penurunan dalam usahanya, yaitu Mbak Ratna Karisma dengan usahanya leker, Bu Tati dengan usahanya jahit, Bu Bandia dengan usahanya produksi tahu, Mbak Nita Puji Rahayu dengan usahanya minum, Bapak Soleh Wahyudi dengan usahanya kerajinan tirai bambu atau clay. Keempat informan ini menyatakan bahwa usahanya mengalami penurunan selama masa pandemi. Yang kedua, menaikkan omset. Di sini peneliti menemukan bahwa terdapat 1 orang informan dari 10 informan yang menyatakan bahwa di masa pandemi justru menaikkan omset, yaitu usaha dari Bapak Andi dengan usaha wifi. Indikator ini bisa dibilang menonjol meskipun hanya 1 orang informan yang menyatakan, tetapi beda dengan yang lain dikarenakan yang lain mengalami penurunan. Usaha wifi dari Pak Andi ini justru malah mengalami kenaikan sendiri di masa pandemi ini. Domain kedua, cara pengusaha memasarkan usaha di masa pandemi dengan indikator. Yang pertama, memasarkan produk secara online dan langsung. Di sini peneliti menemukan bahwa indikator ini paling banyak disampaikan oleh informan. Dari 10 informan, ada 7 informan yaitu Bu Anik dengan usaha keripik, Mbak Ratna Karisma dengan usaha leker, Pak Andi dengan usaha wifi, Pak Sundoko dengan usaha ternak sapi, Mbak Fitri dengan minuman yang bernama Soya Afiska, Mbak Nita Puji dengan usaha minuman yang bernama Minums, Pak Soleh Wahyudi dengan usaha kerajinan bambu, Kre. Mereka memasarkan usahanya secara online maupun secara langsung di masa pandemi ini. Memasarkan produk secara online. Di sini peneliti menemukan dari 10 informan terdapat 1 informan yang melayani penjualan secara online pada konsumen, yaitu Mbak Silvi dengan usahanya online shop. Di sini domain kategori yang ketiga yaitu strategi digital marketing pengusaha untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi dengan indikator yang pertama, terus memposting produk di sosmed. Di sini peneliti menemukan dari 10 informan yang terdapat 6 informan yang menggunakan digital marketing untuk meningkatkan daya saing, yaitu Bu Ani dengan usaha keripik, Mbak Ratna dengan usaha leker, Pak Sundoko dengan usaha ternak sapi, Mbak Nita Puji Rahayu dengan usaha minuman yang bernama Minums, Pak Soleh Wahyudi dengan usaha kerajinan bambu atau clay, Mbak Silvi dengan usahanya online shop. Keenam informan tersebut dalam meningkatkan daya saing di masa pandemi melakukan strategi marketing dengan cara terus memposting produk di sosial media. Yang kedua, tidak ada strategi. Di sini peneliti menemukan dari 10 informan terdapat 3 informan yang tidak melakukan strategi untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi, yaitu Bu Tati dengan usaha jahit, Mbak Fitri dengan usaha minuman Soya Afiska, dan Bu Bandia dengan usaha produksi tahu. Mereka tidak menggunakan strategi digital marketing untuk meningkatkan daya saing di masa pandemi karena hanya menjual secara langsung dan sebagian hanya produksi ketika ada pesanan.
4. Analisis kultural. 1. Dampak adanya pandemi pada omset usaha dapat dilihat dari hasil penjualan yang telah dilakukan. Ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang tidak mengalami penurunan atau masih stabil. Bahkan juga ada yang mengalami kenaikan selama pandemi ini. 2. Dampak adanya pandemi pada cara memasarkan usaha dapat dilihat dari bagaimana para informan memasarkan usahanya. Para informan mayoritas memasarkan usahanya secara online, karena pada masa pandemi melalui online lebih efektif. 3. Dampak adanya pandemi pada cara pengusaha meningkatkan daya saing dapat dilihat dari bagaimana pengusaha dari berbagai informan melakukan berbagai macam cara memasarkan produk dengan cara yang berbeda dan sekreatif mungkin agar para konsumen minat untuk membeli. Selain itu juga ada yang memberi harga lebih murah. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka jawaban sementara dari fokus penelitian adalah 1. Dalam penelitian ini, pelaku UMKM yang berdampak pandemi rata-rata mengalami penurunan penghasilan meskipun sebagian penghasilannya masih stabil dan ada yang meningkat. 2. Saat pandemi, pelaku usaha mayoritas memasarkan produknya secara online karena media online merupakan media yang luas jangkauannya dan tentunya akan menarik perhatian banyak masyarakat. 3. Saat pandemi untuk meningkatkan daya saing, pelaku usaha rajin membuat konten untuk diposting di sosial media untuk menarik perhatian masyarakat dan adanya persaingan harga memberikan harga lebih murah agar produknya laku terjual. Selanjutnya pembahasan. Adanya pandemi menyebabkan pelaku UMKM mengalami penurunan penghasilan secara drastis, sejalan dengan penelitian dari Taha 2020 yang menyatakan banyak pelaku UMKM yang hampir mengalami gulung tikar. Selain itu, Nailini 2021 juga menyatakan bahwa dampak pandemi berpengaruh besar dalam perekonomian, terutama di bidang UMKM yang sangat terpukul dan mengalami krisis, tetapi tidak semua terdampak karena ada sebagian pelaku usaha yang tidak mengalami penurunan dan masih stabil penghasilannya karena mereka membatasi produk dan juga ada yang penghasilannya justru malah meningkat. Sependapat dengan artikel dari Rosita 2020 bahwa pandemi memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Saat pandemi tentunya tidak boleh terlalu berkerumun, oleh karena itu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya tentu berubah menjadi online. Karena cara pemasaran online ini sangat membantu di masa pandemi untuk tidak melibatkan banyak orang berkerumun. Cukup melalui media online, pelaku UMKM bisa memasarkan usahanya karena jangkauannya yang luas sehingga banyak masyarakat sekitar maupun yang berada di kejauhan bisa menemukan atau mengetahui produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Cara pemasaran secara online sering dimanfaatkan oleh banyak pelaku UMKM karena bisa dibilang lebih efektif. Biasanya mereka menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya, seperti membuat konten tentang produk yang dijual dan diposting melalui WhatsApp, Facebook, Instagram. Seiring perkembangan zaman, tentunya teknologi juga semakin canggih, sehingga penting bagi para pelaku usaha untuk mempelajari digital marketing agar bisa membantu proses pemasaran yang dijual. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Bakri dan Futiyah 2020 bahwa dengan adanya pemasaran secara online melalui pemanfaatan digital marketing, pemasaran produk bisa terselamatkan. Temuan lain berdasarkan hasil wawancara, adanya banyak pesaing dalam dunia usaha, maka para pelaku UMKM harus mempunyai cara untuk meningkatkan daya saing agar produknya tetap berjalan seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan memasarkan produk secara online dengan tujuan jangkauan pasar yang lebih luas sehingga lebih efektif dalam pemasaran. Sejalan dengan penelitian dari Dewi et al. 2020 meningkatkan daya saing dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pasar sehingga peluang penghasilan lebih besar. Selain meningkatkan daya saing dengan cara strategi pemasaran, juga ada cara meningkatkan daya saing melalui persaingan harga. Dengan memberi harga yang lebih murah juga akan menarik minat konsumen. Menurut Zulaija dan Irawati 2016, bahwa faktor harga sangat berpengaruh dalam keputusan konsumen karena biasanya konsumen lebih memilih untuk membeli produk atau barang di tempat harga jualnya lebih murah. Dengan cara seperti itu, produk akan laku terjual. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa omset usaha selama pandemi banyak mengalami penurunan drastis.
Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa adanya pandemi membuat peraturan omset secara keseluruhan ada yang masih mengalami pendapatan yang stabil, bahkan ada yang pendapatannya justru meningkat karena adanya dampak pandemi COVID. Saat pandemi tentunya tidak boleh terlalu berkerumun, oleh karena itu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya tentu berubah menjadi online, karena cara pemasaran secara online ini sangat membantu di masa pandemi untuk tidak melibatkan banyak orang berkerumun. Cukup melalui media online pelaku UMKM bisa memasarkan usahanya karena jangkauannya yang luas sehingga banyak masyarakat sekitar maupun yang berada di kejauhan bisa menemukan atau mengetahui produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Cara pemasaran secara online banyak dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM karena bisa dibilang lebih efektif. Biasanya mereka menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya seperti membuat konten tentang produk yang dijual dan diposting melalui WhatsApp, Facebook, Instagram. Adanya banyak pesaing dalam dunia usaha, maka para pelaku UMKM harus mempunyai cara untuk meningkatkan daya saing agar produknya tetap berjalan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pelaku UMKM meningkatkan daya saing dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pasar sehingga peluang penghasilan lebih besar. Selain meningkatkan daya saing dengan cara strategi pemasaran, juga ada cara meningkatkan daya saing melalui persaingan harga. Dengan memberikan harga yang lebih murah juga akan menarik minat konsumen. Selain itu, pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing juga memberikan harga yang lebih murah agar para konsumen tertarik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.